Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal dan pembahasan sel volta bagian kedua. Baik, saya ingatkan untuk kalian untuk bisa mempelajari video ini dari awal hingga akhir supaya pemahaman kalian terhadap sel volta benar-benar maksimal. Baik, soal yang keempat. Kalau diketahui beberapa reaksi sebagai berikut, susunlah unsur PQRS berdasarkan sifat reduktor yang semakin kuat. Itu ya, semakin kuat. Semakin kuat sifat reduktornya, itu NO-nya makin negatif, makin kecil ya. Caranya adalah kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Nih. Oke. Semakin ke bawah, nanti E0 makin kecil. Makin kecil. Ya. Oke. Sekarang kita lihat sini nih. Kalau ada sel volta ini, siapa yang mengalami oksidasi? Kita lihat sini nih. P mengalami oksidasi. Ya. Oksidasi berarti yang P ini adalah lebih kecil E0-nya. Kita tanda sini adalah P, yang sini jatuhnya adalah yang R. Ya. Kita buat garis ini ya. Ini sel volta yang dihasilkan sel NO selnya adalah 1,61 volt. Umpama di sini kita kasih 0, sini berarti adalah 1,61. Jaraknya kan tuh. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua ini S sama Q. Nah, tapi kita cari dulu yang ada hubungannya. Kalau yang ada hubungannya sini adalah yang R. Nah, kalau yang kedua kan nggak ada hubungan. Kita lompat. Coba kita fokus di reaksi yang ketiga. R sama Q. R mengalami oksidasi. Ini R oksidasi. Berarti R lebih rendah. Q-nya di atasnya. Anggap ke sini Q. Dari R ke Q adalah jaraknya sini adalah 0,32 volt. Ya, 0,32 volt. Ya. Sehingga kalau di sini itu ditulis ya, ini berapa isinya ya? 1,61 ditambah 0,32 berarti 1,93 volt ya. Oke, sekarang persamaan yang ketiga. Tadi yang kita lihat yang tengah ini yang belum. S sama Q. Oke. S sama Q yang mengalami oksidasi siapa? Yang mengalami oksidasi adalah yang S. Oke ya, yang S. Tapi ini kita lihat ini nih, yang harus teliti nih. Ternyata ini adalah negatif. Kita akan susah kalau ini negatif. Ya, oke. Jadi kalau ini negatif, ini harus membaca gini nih lebih gampang kalau dipositifkan. Sehingga yang kedua ini harus kita ubah dulu. Jadi gini nih. Ya, yang kedua kita ubah berarti reaksinya kita balik Q ditambah S2 plus menjadi S ditambah Q2 plus E0-nya adalah plus 0,78. Jadi dibuat positif. Oke, berarti di sini yang mengalami oksidasi adalah siapa? Q. Ini mengalami oksidasi. Ya. Berarti Q berada di bawah, yang atasnya ini adalah logam S. Jaraknya berapa sini? Jaraknya adalah dari Q ke S adalah 0,78. Nah, ini Q ke
S adalah 0,78. Sehingga kalau dijumlahkan di sini nih berapa? Ya, berarti situ ya 1,95 ditambah 0,78 sama dengan 3. Ini nabung 1 jadi 7, nabung 1 jadi 2,73 volt. Untuk yang di sini nih 2,73 volt. Baik. Jadi dengan demikian urutannya yang paling susunlah unsur P, Q, R, S berdasarkan sifat reduktor yang semakin kuat. Semakin kuat adalah semakin kecil. Berarti urutannya urutan adalah S, Q, R, dan P. Ini sifat reduktor makin kuat. Oke, ya. Baik. Sekarang jadi makna dari ini tadi misalnya kita buat persamaan kan dari itu misalnya ini jawaban sudah oke, nih saya tambahkan penjelasan saja. Ini tambahan penjelasan. Jadi P kalau bereaksi sama Q maka adalah Q. Jadi Q 2+ menjadi P 2+ ditambah Q. Ini adalah dengan E0 sel. E0 selnya ini adalah 1,95 volt. Nah, ini nih. Jadi yang masuk untuk menuliskan itu ya. Lagi, Pak, misalnya R sama S. Ya. R sama S gimana? R ditambah S2+, kebetulan ini valensinya 2 semua ya. Jadi R2+ ditambah S. Gitu ya. E0-nya berapa? Ya karena R di sini jaraknya berapa? Nanti nyarinya adalah 2,73 dikurangi 1,61. Berapa? 3 kurangi 1, 2. Ini 1, ini adalah 1. Berarti sini adalah 1,12 volt ya. Baik, jelas ya? Baik, soal kelima. Ya, soal kelima kita bahas. Perhatikan enol reduksi masing-masing logam berikut. Ini logam ya. Tipe logam berikut. Maka urutan kelima logam tersebut dalam deret volta dari kiri ke kanan adalah, jadi kalau urutan deret volta ini tips karet besar. Katoda reduksi potensial yang lebih besar. Karet besar. K. Kanan reduksi potensial yang lebih besar. Ya. Jadi ini nanti untuk sifat reduktor. Jadi ke ini nanti arahnya. Semakin ke kiri. Ini nanti adalah E0-nya makin kecil. Ini walaupun makin kecil nanti ini adalah reduktor makin kuat. Reduktor makin kuat. Ini kecil ya. Kita lihat sini nih. Dari harga-harga di sini mana yang paling kecil? Min yang paling kecil. Min yang paling kecil adalah yang D ya. Jadi min 2,48 volt. Berarti urutannya adalah sini D. Atau disusul siapa yang lebih besar dikit?
adalah C, lebih besar sedikit, ini adalah E, ya. Lebih besar sedikit adalah A, oke. Yang paling besar adalah yang B. Ini adalah, maka urutan keluarga tersebut dalam deret volta dari kiri kanan, ini adalah ini. Ya. Reduktor yang paling kuat, ini sifat reduktornya yang paling kuat adalah yang paling kiri. Kebalikannya, yang ke kanan adalah oksidator. Ya, kalau ke kanan adalah oksidator makin kuat. Ya. Oke, jadi kalau jawabnya urutan logam tersebut dalam deret volta kiri kanan adalah D, C, E, A, B. Inilah jawabnya. Oke ya, tips makin. Kalau misalnya ada deret volta diketahui, yang kiri adalah cenderung mengalami oksidasi, yang kanan adalah cenderung mengalami reduksi. Cenderung mengalami oksidasi sama dengan reduktor. Ya, oke. Jadi zat yang mengalami oksidasi itu adalah sebagai reduktor. Oke. Soal yang keenam saya ambilkan dari salah satu tahun SBMPTN tahun 2014. Diketahui ada data reduksi yaitu CD2 plus menjadi CD, E0-nya min 0,40, CR3 plus menjadi CR, E0-nya min 0,74. Dari kedua ini kita harus berpikir siapa yang mengalami oksidasi. Yang harus oksidasi ini adalah logam CR karena lebih kecil. Jadi prinsipnya itu ya. Berarti yang reduksi ini adalah nanti CD2 plus nanti akan mengalami reduksi ya. Oke, kita lihat di sini nih ya. Berdasarkan data tersebut pernyataan yang benar adalah CD sebagai reduktor yang lebih kuat daripada CR. Jadi kalau urutan dalam deret volta, urutannya kan CR baru CD ya. CR baru CD. Reduktor yang lebih kuat mestinya siapa? Yang semakin ke kiri itu reduktornya makin kuat. Ini kebalik. Jadi yang A ini adalah salah. Mestinya yang sebagai reduktor adalah kromium. Baik. Yang pernyataan yang B. Jika pada kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka CR3 plus tereduksi menjadi CR. Kita tentukan dulu. Yang mengalami oksidasi mestinya CR. Berarti yang ini adalah kebalik. Oke, bukan jawabnya. Pada anoda terjadi oksidasi. CD menjadi CD2 plus. Mana? Salah. Mestinya yang oksidasi adalah CR. Ini juga belum betul. Potensial sel elektrokimia yang terjadi adalah 0,34 volt. Ya. Jadi kalau langsung tadi ada rumus E0 sel dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya berapa? Katodanya adalah min 0,40. Anodanya adalah yang CR berarti min 0, ini min ya. Min 0,74 sama saja min 0,40 min jadi positif 74 ya. Oke, 74 dikurangi 40 berarti adalah sini positif 0,34 ya volt. Nah, berarti jawabnya ini betul ya. Oke.
Kemudian pada yang pada katoda terjadi reduksi Cr3+. Salah, mestinya apa? Pada katoda terjadi reduksi, betul reduksi, tapi adalah Cd2+ menjadi Cd ya. Jadi bukan jawabnya. Oke, demikian untuk pembahasan soal 1 sampai dengan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi untuk belajar video ini kalian tidak cukup hanya membuka ya. Tidak cukup hanya membuka materi tanpa detail, kalau perlu pakai coretan ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal dan pembahasan sel volta. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sel volta, ada beberapa video. Untuk kali ini kita akan fokuskan untuk lebih dalam lagi dalam beberapa soal. Silahkan kalian ikuti video dari awal hingga akhir biar tidak ada salah paham atau gagal paham. Baik, kita mulai soal yang pertama. Soal 1. Ini soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Diketahui perak atau Ag E0-nya 0,80. Tembaga 2 Cu2+, Cu E0-nya adalah 0,34. Kalau diketahui ada E0 reduksi, kemudian disuruh menggambar rangkaian sel volta, ini gambar rangkaian sel volta, ini kebetulan udah saya sediakan gambar. Jadi rangkaian sel voltanya adalah, jadi rangkaian sel voltanya gambar yang langsung ini yang dimaksud ya. Baik, kita sambil jelaskan. Dari kedua elektrode ini ada Ag sama Cu. Tentukan dulu mana yang cenderung mengalami oksidasi. Yang cenderung mengalami oksidasi adalah yang lebih kecil. Yang oksidasi kan ini. Ya. Baik, gambarkan rangkaian sel volta. 2 gelas kimia, ini 2 gelas kimia. Ya, 2 gelas kimia kita gambar ya. 2 gelas kimia gambar. Kemudian diisi larutan. Kemudian untuk yang pertama sini larutan yang tembaga 2. Di sini adalah larutan tembaga 2. Ini bisa CuSO4 ya, bisa CuCl2. Yang penting ini larutan tembaga 2. Masukkan sini. Kemudian elektroda tembaga, logam tembaga, taruh sini nih tembaga ya. Ini adalah tembaganya. Tembaga. Kemudian yang kanan adalah logam perak. Jadi yang lebih negatif itu adalah tembaga, lebih kecil maksudnya, harus dicelupkan di larutan sejenis. Kemudian yang sebelah kanan adalah larutan perak. Misalnya ini yang terkenal misalnya adalah perak nitrat misalnya. Jadi perak nitrat. Oke ya. Jadi ini larutannya. Kemudian tentukan ya ini aliran elektron dari mana. Itu adalah dari yang lebih kecil. Jadi elektron itu dari anoda. Jadi yang ini adalah yang anoda. Jadi ini adalah anoda. Cut